Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang vektor di R2 dan R3 pada mata kuliah aljabar linier maupun matriks dan ruang vektor. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan vektor di R2 dan R3. Kita akan membahas materi tentang perkalian titik vektor atau dot product vektor, proyeksi vektor, dan hasil kali silang atau cross product vektor. Langsung saja kita mulai dari perkalian titik vektor. Hasil kali titik merupakan operasi antara dua buah vektor yang akan menghasilkan skalar. Nih, jadi dicatat baik-baik, kalau dua buah vektor itu kita kali, dalam hal ini kali titik, itu menghasilkan suatu skalar. Vektor kali vektor, hasilnya bukan vektor lagi, tapi skalar. Misalkan A dan B adalah vektor pada ruang yang sama. Jadi harus sama, misalkan dia di sama-sama R2 atau sama-sama R3, maka hasil kali titik dua vektor tersebut didefinisikan sebagai berikut. A dot B itu sama dengan norm A kali norm B cos alfa jika A dan B tadi tidak sama dengan 0. Tidak boleh keduanya vektor 0. Atau A dot B tadi hasilnya sama dengan 0 jika A itu sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Nah, diperhatikan baik-baik ya. Ini definisi dari perkalian titik dua buah vektor. Bisa menggunakan rumus ini jika keduanya bukan vektor 0 atau sama dengan 0 jika A atau B-nya itu vektor 0. Di mana alfa yaitu sudut yang dibentuk oleh kedua vektor tersebut dengan alfa dari 0 sampai pi. Oke, jadi ini sebenarnya bisa kita gambarkan ya. Kalau kita punya dua buah vektor, misalkan ini vektor ya, ini vektor A gitu ya, dan ini vektor B, maka sudutnya, karena ini titiknya tadi saling berhimpit, nah ini sudutnya di sini ya, ini alfa itu di sini. Nah, dengan alfa tadi sudutnya dari 0 sampai 180. Nah, kalau A dot B tadi kurang dari 0 atau negatif, maka sudut yang terbentuk itu adalah sudut tumpul. Ya. Kalau A dot B-nya negatif, sudut yang terbentuk tadi sudut tumpul. Tapi kalau A dot B lebih besar dari 0, maka A dot B sudut lancip. Dan kalau A dot B itu sama dengan 0, maka sudut tadi sama dengan pi per 2 atau 90 derajat, atau kita katakan A dan B saling tegak lurus atau ortogonal. Ya, diperhatikan baik-baik. Kalau kita punya A dot B hasilnya negatif, maka sudut yang terbentuk tadi sudut tumpul. Kalau A dot B itu lebih besar dari 0, maka sudutnya sudut lancip. Sedangkan kalau A dot B sama dengan 0, maka kita katakan dua vektor tadi adalah vektor yang tegak lurus atau ortogonal. Oke, contohnya tentukan hasil kali titik dari dua vektor berikut. Nah, ini kita punya vektor A itu 2i dan vektor B-nya 2i plus 2j. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini ya, vektor A itu 2i, berarti dia X-nya 2, Y-nya tidak ada. Maka ini kita buat di sini, ini vektor A. Lalu ada vektor B, 2i plus 2j, berarti X-nya 2, Y-nya 2. Nah, di sini, ini vektor B. Nah, selanjutnya, tadi untuk mengalihkan dua buah vektor, kalau dia bukan vektor 0, kita harus mengetahui nilai alfanya atau sudutnya. Nah, di sini kita bisa lihat di segitiga kita ini ya, di sini panjangnya 2, sini panjangnya 2. Maka kalau kita cari tannya, tan alfa itu sama dengan tan itu apa? Desa ya, depan per samping, berarti 2 per 2 atau 1. Tan yang hasilnya 1 yaitu 45 derajat atau pi per 4.
Oke, maka alfanya kita mengetahui pi per 4 atau 45 derajat. Maka kita gunakan rumus yang norm A kali norm B cos alfa, didapat norm A, panjang A ya, panjang A itu masih ingat ya, mencari panjang norm A, berarti tinggal akar, setiap elemennya dikuadratkan ditambah, 2 kuadrat ditambah 0 kuadrat, berarti akar dari 4, 2. Lalu norm dari B itu sama dengan akar dari 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat atau jadi akar 8. Jadi 2 dikali akar 8 dikali akar 2. Akar 2 dengan akar 8 bisa kita coret, maka dia jadi akar 4. Akar 4 itu 2. Maka tinggal 2 kali 2 atau sama dengan 4. Nah, hasilnya sama dengan 4. Nah, yang jadi permasalahan itu seperti ini. Kalau kita punya dua buah vektor, ya, elemen-elemennya sudah diketahui, tapi kita tidak mengetahui sudutnya. Nah, contoh yang tadi itu masih sederhana gitu ya, masih kita sederhana, masih kita gambar, kita bentuknya masih segitiga siku-siku, kita bisa mencari nilai sudutnya. Nah, kalau segitiga nanti segitiga sembarang gitu ya, segitiga sembarang, kita tidak mengetahui sudutnya gimana, bagaimana kita melakukan perkalian? Maka akan dibahas pada penjelasan kita kali ini. Oke, misalkan vektor A itu A1, A2 dan B itu B1, B2 dan A, B tadi elemen R2. Jadi ini kita misalkan dulu vektornya di R2, untuk R3 nanti analog saja caranya. Lalu kita gambarkan. Nah, ini kita gambarkan. Kita punya segitiga gitu ya. Kita punya segitiga. Ini tadi dibentuk dari vektor B, ini sebenarnya vektor B, ini vektor A gitu ya. Maka kita bisa nyari normnya atau panjangnya, ini jadi norm B, ini norm A. Ini sudut yang tersebut tadi alfa. Oke, terus yang ini tuh B min A. Nah, masih ingat ya, kalau kita punya B dikurangi A sama aja B ditambah dengan min A. B ditambah min A. Atau B ini ditambah min A, berarti min A itu arahnya sebaliknya. Nah, ini berarti dia min A ya. Nah, maka hasilnya B min A itu kan ini ya. Nah, ini merupakan B min A. Ini atau sama saja ya kan, kalau dia itu arahnya sama, panjangnya sama, maka dua vektor tadi ekuivalen, maka B min A di sini itu akan sama dengan B min A di sini. Kalau panjangnya berarti norm dari B min A. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang kita gunakan aturan kosinus. Nah, masih ingat ya aturan kosinus? Ini aturan kosinus. Depan sudut kuadrat ya, ini dari depan sudut berarti B min A kuadrat ya, itu akan sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat min 2AB cos alfa. Nah, ini aturan kosinus. Nah, selanjutnya tinggal kita kumpulkan jadi satu. Yang dicari kita tadi kan A dot B ya. Nah, yang ada perkalian A dot B kan di sini. Maka ini kita pindah ke kanan, ini kita pindah ke kiri. Kita pindah. Nah, ini jadi 2AB cos alfa sama dengan norm A kuadrat ditambah norm B kuadrat min norm B min A dikuadratkan. Oke. Selanjutnya, kalau kita perhatikan, ini kan definisi dari perkalian, ya kan? A dot B tadi definisinya kan norm A kali norm B dikali cos alfa. Nah, ini kan definisi dari A dot B. Maka bisa kita ganti, ini jadi 2 kali A dot B sama dengan, nah baru tinggal yang ruas kanan ini kita jabarkan. Oke, coba kita jabarkan. Ini untuk norm A kuadrat ditambah norm B kuadrat. Oke, norm A tadi, saya tuliskan di sini aja. Norm dari A itu kan sama aja akar ya. Akar dari A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat. Karena tadi kita misalkan vektor kita tadi di R2. Nah, ini norm A dikuadratkan, maka akarnya jadi hilang. Tinggal A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat. Ditambah norm B dikuadratkan. Norm B dikuadratkan, ya berarti tinggal ini B, normnya sama dengan akar dari
B1 kuadrat ditambah B2 kuadrat. Nah, atau karena ini dikuadratkan, akarnya jadi hilang, jadi B1 kuadrat ditambah B2 kuadrat. Min norm dari B min A. Nah, B min A, gitu ya, B min A, sebelum dinormkan, ini ya berarti sama aja B1 min A1 ya, B1 min A1, B2 min A2. Nah, ini dapat. Maka untuk mencari normnya dikuadratkan, akarnya jadi hilang ya, jadi tinggal B1 min A kuadrat ditambah B2 min A2 kuadrat. Seperti itu. Oke, selanjutnya ini tinggal kita jabarkan yang B1 min A1 kuadrat ini ya. Ini kalau kita jabarkan, mungkin kita jabarkan di atasnya saja ya. Ini jadi min dari B1 min B1 kuadrat ya. B1 kuadrat ya kan, min 2B1A1 ditambah A1 kuadrat. Nah, ini. Terus ditambah sama yang ininya B2 kuadrat ditambah 2 A1 B2 ya. A2 B2. A2 B2 ditambah ini A2 kuadrat. Oke. Oke, ini minus ya, tapi ini sebentar, ini harusnya minus. Nah, ini minus. Oke, ini minus. Oke, selanjutnya tinggal kita jabarkan. Kita susun. Nah, ini. Ini tetap, lalu ini ya, ini minusnya, ini karena ada minusnya, berarti semuanya kita berikan minus, maka ini jadi A1 kuadrat minus A1 kuadrat, terus minus B1 kuadrat di sini, lalu ini ketemu minus, maka jadi 2 plus ya, 2A1 B1, lalu yang ini juga diminuskan, dapat minus dari sini, maka jadi B2 kuadrat minus, ini jadi plus 2A2B2, terus ini jadi minus A2 kuadrat. Oke, ini habis A1 kuadrat, habis sama ini, A2 kuadrat juga habis dengan ini, B1 kuadrat habis dengan ini, B2 kuadrat juga habis ini. Berarti tinggal sisa ini ya. Tinggal kita peroleh, duanya dikeluarkan, 2A1B1 ditambah A2B2. Kedua ruas dibagi dengan 2, maka kita dapat A dot B itu sama dengan A1 B1 ditambah A2 B2. Oke, mungkin dari kalian ini sebenarnya sudah familiar ya dulu waktu belajar vektor di SMA. Kalau kita punya vektor A1 B1 gitu ya, ditambah A2, bukan ditambah tapi dikali ya. Ini A1 A2 dikali dengan B1 B2 ya. Ini mungkin sudah familiar ya, tinggal kamu kalikan saja. A1 B1 ditambah A2 B2. Nah, di sini tadi kita membuktikan rumus yang selama ini kalian gunakan, sudah kita buktikan ternyata benar bahwa perkalian dua buah vektor dalam hal ini tidak diketahui sudutnya, A dot B yaitu A1 B1 ditambah A2 B2. Maka sekarang kita memiliki dua buah rumus untuk dot product atau perkalian titik dua buah vektor, bisa menggunakan yang sudut tadi panjang A, panjang B, cos alfa, atau yang kedua A1 B1 ditambah A2 B2. Nah, rumus tadi itu dapat kita perluas ya. Rumus tadi itu dapat kita perluas menjadi misalkan untuk R3 gitu ya. Untuk R3 maka perkalian A dot B A1 B1 ditambah A2 B2 ditambah A3 B3. Nah, rumusnya ini. Nanti bisa kita generalkan lagi untuk Rn, misalkan R4, R5 gitu ya. Kalau R4 berarti elemennya ada 4, R5 elemennya ada 5. Itu kita dapatkan A1 B1 ditambah A2 B2 ditambah dan seterusnya sampai nanti AN dikali dengan BN.
Nah, selanjutnya bagaimana kalau vektor A kita kali dengan vektor A ya, atau sebenarnya A kuadrat. Vektor A dikali dengan vektor A. Ini, sekarang kita punya vektor A dikali dengan vektor A, maka hasilnya ya A1 kali A1 ditambah A2 kali A2 ditambah A3 kali A3. Kan gitu, karena dia A kali A. Nah, maka kita dapatkan kalau kita punya vektor A dikuadratkan gitu, atau A kali A sama dengan ini tadi A1 kali A1. Jadi A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat sampai yang seterusnya AN kuadrat. Nah, kalau kita perhatikan ini kan sebenarnya definisi dari norm A kan. Tapi kalau norm A ini ada akarnya, bedanya ini enggak ada akarnya. Supaya akarnya hilang berarti ya tinggal kita kuadratkan. Nah, maka kita peroleh rumusnya sekarang ya. Kalau kita punya vektor A dikuadratkan atau A dikali A itu akan sama dengan norm A ya kan dikuadratkan. Nah, ini rumus baru untuk kita. Oke. Sekarang kita bahas tentang proyeksi ortogonal. Ortogonal atau tegak lurus ya. Jadi kata lain ortogonal tadi tegak lurus. Secara geometri, proyeksi ortogonal suatu vektor terhadap vektor lain dapat diilustrasikan sebagai berikut. Nah, ini misalkan kita punya vektor A, nah terus ini ada vektor B. Nah, proyeksi A pada B itu bisa kita peroleh dari kita tarik garis tegak lurus. Nah, ini dari ujungnya A untuk pangkal A dan B tadi berhimpit, ujung A ini kita tarik garis ke bawah, ini tegak lurus. Maka proyeksi A pada B itu ini. Nah, dari ujung sini sampai garis tegak lurus yang kita buat tadi. Ini proyeksi A pada B. Kita tuliskan ini B, ini A. Ini proyeksi A pada B. Nah, misalkan kita ambil di sini W1 dan W2. W1 dengan W1 ditambah W2 itu sama dengan A. Ya kan? Ini misalkan W1 tadi yang proyeksi A pada B ya di sini. Terus W2 ini yang tegaknya. Nah, ini tegak di sini. Maka kalau W1 ditambah W2, W2-nya bisa kita geser ke sini ya. W1 ditambah W2 itu sama dengan vektor A. Nah, W1 tadi kita katakan sebagai proyeksi ortogonal A pada B. Kalau W2 kita katakan sebagai komponen A yang tegak lurus pada B. Ya, sekarang kita punya dua komponen yang harus dicari, yaitu W1 proyeksi A pada B dan W2 itu komponen dari A yang tegak lurus dengan B. Nah, sekarang bagaimana cara mencari W1 dan W2? Gimana mencari W1 dan W2? Nah, kita memiliki bahwa W1 itu sama dengan K kali B. Nah, coba kita lihat. W1 tadi itu ini ya, W1 itu dari ujung sini, ya kan? Sampai ujung sini, ini W1. Nah, terus B itu dari ujung sini, saya ganti warna. W1 itu dari ujung di sini gitu ya. Sampai ujung di sini ini B. Nah, maka bisa kita nyatakan W1 ini sama dengan K kali B. Ya kan kalau kita lihat tuh W1 sama B itu kan sebenarnya arahnya sama. Arahnya sama cuma panjangnya saja yang berbeda. Maka bisa kita nyatakan W1 sama dengan K kali B. Dengan K itu kita nggak tahu berapa. Bisa setengahnya, bisa sepertiganya, bisa 2 kalinya gitu ya, tergantung A dan B tadi. Maka sekarang kita akan mencari berapakah nilai K. Kalau K-nya ketemu kan langsung dapat gitu ya. W1 sama dengan K tadi yang sudah kita peroleh dikali dengan vektor B. Oke, berikut dijelaskan bagaimana mendapatkan nilai K. Oke, dapatnya dari ini. A tadi sama dengan W1 plus W2. Oke, sudah kita bahas tadi. Dan W1 bisa kita ganti dengan K kali B. Nah, ini W1
kita ganti dengan K kali B. Selanjutnya, A dot B, nah kan sekarang kita kalikan A dikalikan B. Kita sudah dapat K kali B ditambah W2, ini A, dikali B, B-nya tetap B. Maka ini menggunakan distributif, bisa kita kali jadi KBB ditambah W2 kali B. Nah, kita ketahui bahwa KBB, B kali B, tadi B kuadrat itu sama dengan norm dari B dikuadratkan. Maka ini bisa kita ganti jadi norm dari B dikuadratkan. Nah, sekarang W2 dikali B. Nah, coba kita lihat. W2 kali B. Nah, ini W2 ini ya. W2 itu ini. W2. B itu ini. Nah, jelas W2 dan B itu tegak lurus. Nah, kalau kita punya perkalian dua buah vektor yang saling tegak lurus, tadi sudah disebutkan di awal, tadi hasilnya sama dengan 0. Nah, maka W2 kali B ini 0. Ya, ini W2 kali B itu 0. Maka tinggal sisa K kali norm dari B dikuadratkan. Sudah dapat, ini tinggal kita pindah ke kiri, norm dari B dikuadratkan. Maka K sama dengan A dot B dibagi norm dari B dikuadratkan. Oke, dapat ya nilai K-nya. Nah, K-nya dapat, ya udah W tadi dapat. Karena W1 tadi sama dengan K kali B. Nah, K-nya sudah ada, yaitu A dot B dibagi norm B dikuadratkan. Sekarang bagaimana dengan W2? W2, ini W2 itu sama dengan A dikurangi W1. Ya kan? W1 tambah W2 tadi sama dengan A. Berarti kalau nyari W2, berarti A dikurangi W1. A dikurangi W1. A-nya sudah diketahui. W1 ini tadi sudah diketahui, yaitu A dot B dibagi norm B dikuadratkan dikali B. Nah, kita dapat ya rumus W1, yaitu dari proyeksi ortogonal A pada B, yaitu A dot B per norm dari B kuadrat kali B. Dan ada W2. W2 itu komponen dari A yang tegak lurus dengan B. Yaitu A dikurangi A dot B per norm B dikuadratkan dikali B. Nah, sekarang kalau ditanyakan berapakah panjang proyeksi A pada B, atau berarti kita suruh nyari norm dari W1, panjang proyeksi. Nah, norm dari W1 berarti ya tinggal kita normkan saja gitu ya. Ini kita normkan. Nah, kita normkan, kita dapatkan norm dari A dot B gitu ya. Norm dari A dot B itu kan sama saja A dot B ya. Jadi karena A dot B itu kan sudah skalar ya. A dot B itu hasilnya sudah skalar. Sekarang dinormkan ya dia tetap, tinggal kita harga mutlakkan saja. Lalu ini B dinormkan, nah ini bisa dicoret sama ini ya. Maka kita dapat norm dari W1 atau panjang proyeksi vektor A pada B itu sama dengan A dot B per norm dari B. Oke. Sekarang kita ke contoh. Diberikan vektor U 2 min 1 3 dan V 4 min 1 2, tentukan W1 dan W2. Oke. Kita tuliskan dulu di sini ya, rumus dari W1. Mencari W1 panjang proyeksi U pada V. Tadi gimana? U ya kan dikali dengan V per norm dari V dikuadratkan dikali dengan vektor V. Nah, U kali V. Masih ingat ya perkalian dua buah vektor tadi yang kita sudah dapat rumusnya dari A1 kali B1, A2 kali B2, terus C1 kali C2 ditambah, maka ini tinggal dikali aja, 2 kali 4, 8, ditambah min 1 kali min 1 itu 1, ditambah 3 dikali 2 itu 6. Dibagi norm dari W, berarti akar dari setiap elemennya dikuadratkan V-nya. 4 kuadrat, 16, ditambah min 1 kuadrat 1, ditambah 4. Dan ini dikuadratkan. Akan dikuadratkan. Dikali dengan vektor V. Nah, V kita 4, min 1, dan 2 ya. Oke. Maka kita dapat ini
15 ya. 15 per ini 21 ya. Akar dikuadratkan berarti hilang akarnya 21 dikali sama 4 min 1, 2. Atau ini bisa kita sederhanakan ya. Jadi 7, ini dibagi 3 itu jadi 5. Ini dibagi 3 jadi 7 ya. Maka jadi 5 per 7 dikali 4 min 1, 2. Atau bisa kita tuliskan 4 kali 5, 20. 20 per 7. Lalu ini min 5 ya. Min 5 per 7. Dan yang terakhir 5 kali 2, 10 ya. 10 per 7. Nah, ini vektor dari W1 sudah dapat. Selanjutnya tinggal kita cari nilai W2. Nah, W2 tadi gampang ya. W2 itu dapat dari A dikurangi dengan W1. Oke. A kita itu kita tulis A di sini U ya. Nama kita yang ini U. Bentar. Saya ganti U. U dikurangi dengan W1. Oke, saya tulis. A-nya itu U-nya 2 min 1, 3. 2 min 1, 3 dikurangi dengan W1. 20 per 7 min 5 per 7 dan 10 per 7. Maka hasilnya sama dengan nih 2 dikurangi 20 per 7. Berarti ini dikali 7 14 ya. 14 dikurangi 20. 6 min 6 per 7. Lalu ini jadi plus ya. Berarti ini plus 5. Berarti min 7 ditambah 5. Min 2 ya. Min 2 per 7. Terakhir ini 3 dikurangi 10 per 7. Ini 3 kali 7 21. 21 dikurangi 10. 11 ya. 11 per 7. Oke, berikut ya hasilnya. Sekarang kita lanjutkan ke perkalian. Nah, kita lanjutkan ke perkalian silang. Nah, kalau tadi perkalian titik atau kita sebut dot product itu menghasilkan suatu skalar ya. Vektor dikalikan vektor itu hasilnya skalar. Nah, sekarang kalau hasil kali silang atau cross product itu menghasilkan suatu vektor yang baru. Nih, hasil kali silang merupakan perkalian antara dua vektor yang akan menghasilkan suatu vektor baru. Definisinya, hasil kali silang, misalkan U, yaitu di R3 di sini, U1, U2, U3, dan V, itu V1, V2, V3, vektor di R3, maka hasil kali silang U dan V didefinisikan sebagai berikut. Yaitu, nah ini ya, ini elemennya tadi. U1, U2, U3, V1, V2, V3. Lalu di sini IJK. Masih ingat ya, IJK. I itu kompon atau vektor satuan, vektor posisi, vektor satuan di sumbu Y ya, vektor satuan di sumbu Y. J itu vektor satuan di sumbu tadi X, sekarang di Y, dan K itu vektor posisi, vektor satuan di sumbu Z. Maka kalau kita kali, ini sebenarnya definisi apa nih? Garis lurus ini determinan ya, masih ingat ya determinan.
Untuk mencari determinan itu bisa kita gunakan ekspansi baris dan kolom. Dalam hal ini kita gunakan ekspansi baris pertama. Nah, kalau ekspansi baris pertama berarti I gitu ya. I dikali ini ditutup tinggal U2 U3 V2 V3 atau ini. Lalu J ini ditutup berarti J dikali dengan U1 U3 V1 V3 ini. Ditambah yang K ini ditutup berarti U1 U2 V1 V2. Ini IJK. Toh ini bisa kita jabarkan lagi dengan mencari determinan ya. Ini kan sebenarnya determinan 2 kali 2 ya. Berarti tinggal U2 kali V3 dikurangi V2 kali U3 aja di sini. Dikurangi ini U1 kali V3 dikurangi V1 dikali V2. U3 di sini. Lalu ditambah, jadi ingat ya tandanya juga plus min plus. Ini berarti U1 dikali V2 dikurangi V1 kali U2. Nah, ini definisi dari U cross V. Jadi hasilnya vektor, ini vektor, ini dua vektor kita kali hasilnya vektor karena IJK. IJK ini kan artinya dia vektor ya. Nah, sekarang kita lihat sifat-sifat hasil kali silang. Yang pertama, U dot. Jadi ini kalau ini yang depan ini dot, ya, perkalian titik. U dot U cross V. Nah, U cross V ini kan vektor ya kan, ini vektor dikali dengan vektor ini dot, maka hasilnya sama dengan 0. Yang kedua, V dikali U cross V sama dengan 0. Jadi kalau unsur di sini kirinya ada ini U, di kanannya ada U gitu ya, maka dia hasilnya 0. Ini V, kanannya ada V, maka hasilnya dia juga 0. Yang ketiga, kalau norm dari U cross V, jadi U cross V kan hasilnya vektor ya. U cross V itu dinormkan, lalu dikuadratkan, hasilnya sama dengan norm U kuadrat dikali norm V kuadrat min U kali V dikuadratkan. Nah, ini sifatnya yang ketiga, U cross V kuadrat sama dengan norm U kuadrat dikali norm V kuadrat min U kali V dikuadratkan. Nah, coba sekarang kita analisis lebih dalam untuk sifat yang ketiga. Karena sifat ketiga ini nanti dapat membantu kita sekali sifat yang ketiga ini. Nah, sifat ketiga ini kalau kita jabarkan ya, ini U dot V. Nah, U dot V tadi ini dot perkalian titik ya. Maka tadi berdasarkan definisi itu norm U kali norm V kali cos alfa dikuadratkan, ini ada kuadratnya. Nah, ini definisi U kali V-nya. Lalu setelah itu yang ini dikuadratkan, ya kan, ini kuadrat. Nah, maka setiap elemen di dalamnya tinggal dikuadratkan aja. U kuadrat, kan? Terus ini norm V kuadrat cos kuadrat alfa. Lanjut. Nah, ini ada U kuadrat V kuadrat. Ini juga ada U kuadrat V kuadrat. Bisa kita keluarkan. Maka norm U kuadrat kali norm V kuadrat, kurung buka, ini keluar tinggal 1 min kosinus kuadrat alfa. Masih ingat ya, kosinus kuadrat alfa? Kosinus kuadrat 1 min kosinus kuadrat alfa itu sama aja sin kuadrat alfa. Jadi 1 min cos kuadrat itu sama dengan sin kuadrat. Hasilnya ini. Oke, lanjut. Maka kita dapat simpulkan gitu ya, U cross V, ini U cross V itu sama dengan norm U kali norm V kali sin alfa. Jadi kuadratnya tinggal dihilangkan. Jadi diakarkan ini. Diakarkan kedua ruas. Maka akan hilang U cross V, norm dari U cross V itu sama dengan norm U norm V sin alfa. Nah, sekarang apa sih sebenarnya U kali V, norm U kali norm V kali sin alfa itu sebenarnya apa? Nah, ini divisualisasikan dalam suatu segitiga dan ditambahkan garis bantu, maka dia jadi suatu jajar genjang. Nah, ini norm V, ini norm U, gitu ya. Ini sudutnya kita alfa. Nah, maka
Ini udah norm U, norm V. Nah, sekarang sin alfa. Nah, U sin alfa ya, tepatnya U sin alfa. U sin alfa. Masih ingat ya, sin itu kan demi ya. Depan per miring. Nah, maka misalnya saya tulis aja nih. Misalkan depannya ini T gitu ya, depannya T. Maka bisa kita dapat sin alfa, sini aja. Sin alfa itu sama dengan demi ya, depan miring berarti T per ya, norm dari U. Nah, gitu. Atau dapat nilai T-nya berarti sama dengan norm dari U gitu ya, dikali dengan sin alfa. Ini dapat tingginya. Nah, berarti bisa kita simpulkan. Nah, sebenarnya U tadi bisa kita katakan sebagai alas jajar genjang. Nah, U-nya alas jajar genjang. Terus V kali sin alfa. Atau sebentar, V-nya yang alas ya. Jadi V-nya yang alas. Ini V-nya yang alas. Nah, ini yang alas. Ya, terus U dikali dengan sin alfa, ini tadi yang tingginya ya, tingginya. Maka ini sebenarnya bentuk kita norm U kali norm V sin alfa itu sama aja luas jajar genjang. Nah, itu sama aja luas jajar genjang. Oke, kita ulangi bahwa U cross V. Nah, U cross V tadi kita sudah tahu definisinya. Nah, ternyata maknanya apa gitu ya? Maknanya kalau U cross V tadi kita harga atau kita normkan. Jadi U cross V kita normkan, sudah kita jabarkan, ternyata atau makna dari U cross V dinormkan ini sama aja luas jajar genjang yang diperoleh dari vektor V dan vektor U. Ini kita tambahkan di sini ini menjadi jajar genjang. Nah, sekarang aplikasinya ya. Aplikasinya nanti kita terapkan untuk dicontoh. Yang pertama tentukan U cross V di mana U-nya sekian, V-nya sekian. Terus yang kedua cari luas segitiga yang ditentukan oleh titik P1, P2, dan P3. Oke, kita kerjakan dulu yang nomor 1 ya. Nomor 1. Oke, sebenarnya nggak usah menghafalkan rumus yang panjang tadi ya. Tinggal kita gunakan definisi awalnya tadi saja. U cross V tadi itu sama aja ini I, J, K, ini vektor. Nah, terus kita susun U-nya 1, 2, min 2, di sini 3, 0, 1. Nah, ini definisi dari U cross V. Oke, tinggal kita jabarkan menggunakan ekspansi baris pertama. Maka kita dapat ini harga atau determinan dari 1, 2, 3, 0 ya. 1, 2, 3, 0 I ya kan. Min ini dihapus jadi 1, 3 min 2, 1 J plus ini hilang berarti 1, 3 1, 3, 2, 0 ya, 2, 0. Ini K. Oke. Tinggal bisa hitung determinannya 1 kali 0, 0, 0 dikurangi 6. Berarti min 6I. Terus ini min ya. Ini jadi 1 dikurangi dengan 6. 1 dikurangi min 6, berarti plus ya, jadi 7. 7J. Terus ini 0 dikurangi dengan 6, min 6. K. Oke, ini hasil perkalian silang dari U dan V.
Oke, maaf ya, ini ada koreksi untuk matrik yang depan ini keliru ya. Ini harusnya 2 min 2 0 1 ya. Oke, saya koreksi. Maka ini sudah beda. Oke. Maka hasilnya ini harusnya 20 min 2 ya. Ini harusnya ini 20 min 21. Oke, maka hasilnya jadi 2 ya. Nah, ini ya tepat, sudah benar. Oke, sekarang kita jawab yang kedua. Carilah luas segitiga yang ditentukan oleh titik P1, P2, P3. Jadi gini, misalkan ini kita punya titik P1, ini P2, ini P3 ya. Nah, jadi gini, segitiganya itu ini. Nah, kita suruh mencari luas ini tadi. Oke. Nah, ini sebenarnya kita bisa memanfaatkan cross product kita tadi, karena definisi norm dari cross product tadi itu sama aja luas jajar genjang. Sama aja kalau kita tambahkan ke sini, ya luas jajar genjang ini, atau berarti kalau luas P1, P2, P3 tinggal separuhnya kan, separuh dari luas jajar genjang, atau berarti setengahnya dari norm cross dari P1, P2, dan P1, P3. Maka langkah pertama yang harus kita buat, kita definisikan dulu vektornya ya. Kita definisikan dulu vektornya. Maka vektor yang membentuk segitiga ini kan ya P1, P2, dan P1, P3. Oke, saya tuliskan di sini. Ini P1, P2. Nah, P1, P2 itu berarti dari P2 dikurangi P1 ya. P2 dikurangi 1. Min 1 dikurangi 2, jadi min 3. 0 dikurangi 2, min 2. Lalu 2 kurangi 0, 2. Nah, ini. Sekarang yang P1, P3. Vektor P1, P3. Vektor P1, P3. Oh, ini P1, ini P3. Berarti P3 kurangi P1 ya 0 dikurangi 2, min 2. 4 dikurangi 2, 2. 4 dikurangi 2, 2. Lalu 3 dikurangi 0, 3. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan vektor P1, P2, P1, P3. Sekarang tinggal kita kali silangkan. Kita tuliskan di sini ya cross-nya. P1, P2. Ini kita cross dengan P1, P3. Oke, kita susun kayak tadi ya. IJK. IJK. Lalu di sini min 3, min 2, 2. Tuh, lalu min 2, 2. Di sini 3. Oke, maka hasilnya sama dengan ini tutup, berarti ini min 2, 2, 2, 3, I, min, ini ditutup, berarti min 3, min 2, min 3, min 2, 2, 3 ya, 2, 3, J, plus yang K, min 3, min 2, min 2, 2. Ini K. Oke, maka hasilnya sama dengan berapa itu? Min 6. Nah, ini min 6. Min 6 dikurangi dengan min 6 dikurangi dengan 4 ya, berarti min 10. Min 10 I. Terus ditambah ini jadi min 9 ditambah 4. Min 9 ditambah 4, berarti min 5. Min jadi plus ya, plus 5 IJ. Nah,
terus ditambah dengan yang K. Ini min 6, min 6 dikurangi dengan min 4, berarti min 10. Min 10 ya. Min 10K. Nah, sekarang yang ditanya tadi luas segitiga ya. Nah, berarti luas segitiga itu sama dengan setengah kali. Ya kan? Ini tadi kan jadi 2 kalau jajar genjang. Berarti setengah kali luas jajar genjang kita. Berarti sama aja setengah kali norm gitu ya. Norm dari cross ini. Nah, nyari norm kan tadi tinggal akar ya. Akar dari setiap elemennya kita kuadratkan. Ini tinggal setiap elemennya kita kuadratkan, maka kita peroleh 10 kuadrat ini 100, ditambah 25, ditambah 100. Maka sama dengan setengah kali akar 225, akar 225 itu 15, maka 15 per 2. Maka diketahui luas segitiganya 15 per 2 atau 7,5. Oke, seperti itu ya. Jadi kita ulangi bahwa perkalian dua buah vektor yang cross product itu menghasilkan suatu vektor yang baru. Nah, kalau cross product tadi itu kita normkan, dia sama aja luas dari jajar genjang ini. Kalau kita mencari luas segitiganya, berarti ya setengah kali norm dari cross dari dua buah vektor tadi. Oke, demikian pembahasan kita kali ini. Kita sudah membahas tentang perkalian dua buah vektor. Ada dot product dan cross product, perkalian titik, dan perkalian silang. Kita tadi sudah juga membahas tentang proyeksi vektor. Sekian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.